ingat banget Wak, sebelum masuk waktu fajar ya Wak. Waktu fajar itu kalau nggak salah jam 3 lewat dah Wak. Kebangun tuh Wak, posisi kayak langsung badan kayak kena hantaman gitu, langsung kayak gitu Wak. Nah bangun ngeliat di bantal Wak. Saya ngerapin, saya ngeliat itu 3 helai rambut apa ya Wak, kalau cewek muda mungkin masih panjang ya Wak ya, nggak pecah-pecah gitu rambutnya. Ini saya lihat mau udah kayak rambut gitu. Rambut kuntilanak. Itu dah Wak ya. Bunyinya tuh kayak orang ngamuk Wak. Nyokap pikir mungkin orang kali nukang kali apa segala macam. Ya tetangga sebelah kali ya. duk gitu ya. Gitu Wak. Bunyi suara kayak terus itu bunyi lagi Wak. Udah tuh Wak. Kayak cakaran. Kayak nyakar gitu Wak. Ke tembok. Ke tembok. Pas gimana saya tidur Wak, saya didatengin Wak. Datengin siapa Pan? Sama yang saya rawat, mungkin dia udah kesel kali Wak, kenapa nggak dirawat lagi gua. Bentuknya kayak apa tuh Pan? Dia bentuknya kayak orang biasa Wak, dari setengah badan nih kayak laki-laki Wak, suaranya laki-laki, cuman dari apa ya, ini apa namanya, dada ya Wak, dari pusar ke bawah itu kayak bentukannya setengah kalajengking Wak. Astaga. Itu setengah kalajengking. Kamu kenapa? Kamu lupa sama saya. Saya tidak bikin kamu celaka. Kamu kenapa? Kamu lupa dengan saya. Pas banget Wak, posisi lagi itu emang target saya agak-agak muslimah gitu Wak, berjilbab, itu juga ya pakaian sopan lah Wak, nggak terlalu banget inilah. Muncul lah tuh Wak, kemauan Wak, kayak aku baca nih mantra yang ini nih, maksudnya posisi juga nggak jauh beda Wak, 1-2 meter lah Wak. Saya bacain, wah kok nggak mempan-mempan, dia bilang. Biasanya kan kalau udah 1-2 menitan itu dia ada reaksi Wak, entah gelagat gelisah atau gelagat apa nih, enggak Wak. Dia kayak cuek aja gitu ngobrol sama temennya. Tibalah pas saya baca mantra yang benar-benar sakral lah Wak, kayak saya benar-benar datang ke dia dengan olesan tangan, dengan olesan minyak di tangan, tapi nyentuhnya langsung kubun-ubun Wak.
Saya benar-benar datang ke dia dengan olesan tangan, dengan olesan minyak di tangan, tapi nyentuhnya langsung kubun-ubun, Wak. Kan kalau orang ngajak kenalan mah paling ke sini atau kemana, ini saya nyelek langsung kubun-ubun, Wak. Itu yang menurut saya sakral lah, cara buat ngelakuinnya. Awalnya ngereaksi, Wak. Oh iya Mas, kata dia. Kenapa ya? Pandangannya juga langsung kosong. Itu ngerti lah, Wak, kayak pandangan kosong sama pandangan yang kayak risih gitu. Wah, berhasil nih dalam hati kan. Ya udah, saya pintain, Wak. Awalnya di WhatsApp itu dia nggak mau, Wak. Pokoknya di IG aja kata dia. Karena kata dia WA-nya pribadi, cuma buat keluarga doang. Ya udah nggak apa-apa. Sampailah saat saya dapat Instagramnya, saya ajak main nih, Wak. Hai, maaf mengganggu malamnya. Boleh kenalan lebih jauh nggak? Nama kamu siapa? Hai, nggak apa-apa kok. Kita kenalan aja. Aku Najwa. Nama kamu siapa? Aku Ivan. Boleh nggak kapan-kapan kalau kamu ada waktu kita keluar sekedar makan atau kemana gitu? Boleh sih, tapi nggak bisa lama-lama. Paling-paling 1 jam aku boleh keluarnya. Emangnya kenapa? Nanti aja kalau udah kita keluar, aku ceritain sama kamu. Gak bisa, Wak. Gak bisa ya. Mungkin karena emang dia punya keturunan kali, Wak. Ipan juga nggak paham juga. Jadi dia tuh belak-belakan ngomong sama Ipan. Kata dia, gue nggak bisa nih sama lu, kata dia. Main bener deh, kata dia. Sejam aja ya, jangan lama-lama ya, kata dia. Posisi baru keluar dari rumah dia, Wak. Kenapa emangnya? Gue bukan apa-apa, kata dia. Gue tiba-tiba banget dia yang bisik. Tapi suaranya kayak suara almarhum keluarganya dia yang udah meninggal, Wak. Jangan sama dia, kata dia. Jangan sama dia 3 kali, Wak. Dia ngomong kayak gitu. Jadi gimana? Katanya ada yang mau kamu ceritain. Iya, kita nggak boleh lama-lama keluar. Emangnya kenapa? Iya, aku nggak tahu. Tiba-tiba ada yang bisikin aku. Bisikin apa? Jangan sama dia. Jangan sama dia. Jangan sama dia. Berarti kan otomatis Ipan gagal lagi tuh, Wak. Ya gimana sih ini? Produk mahal-mahal. Tapi kok baru dipakai 1 cewek aja mental, maksudnya mental, nggak berhasil, Wak. Usut punya usut, emang dia ada keturunan dari negeri seberang, Wak. Entah Yaman, entah mana dah. Aduh, nyebut ini lagi negara. Udah tuh, Wak. Gagal lah pokoknya. Tibalah saat yang besoknya itu, ya cari target lagi, Wak, yang lain, Wak. Ini yang lebih brengos, maksudnya brengos ya. Pakaian biasa, terus nggak pakai kerudung, nggak pakai apa segala macem. Gampang, Wak. Nggak perlu pakai 4 tata cara, tuh 1 tata cara aja sudah langsung luluh. Nggak perlu yang kayak nyolek di sini, enggak. Udah dapet segala macem, udah. Mungkin udah 5 bulan kali, Wak, pakai itu minyak segala macem, udah capek ngelakuin penyelarasan, ngelakuin perawatan, apa segala macam udah capek lah, Wak. Saya udah ada niatan diri untuk ngerukiah, Wak. Ngerukiah diri, kayak ngerenung aja. Saya malam merenung, kok lu gini amat ya, maksudnya entah kalau saudara lu atau siapa lu diginiin orang, apa lu nggak gedek, apa lu nggak gimana gitu kan. Maksudnya kita kenal udah enak, tinggalin, besok cari lagi. Pikirannya udah kayak astagfirullah, saya bilang ini bukan lu, ini bukan lu, ini bukan lu. Terus juga didorong sama orang tua, bilang kamu tuh beda, kamu berubah, kenapa ini yang awalnya begini, awalnya begitu. Saya bilang, wah, saya ngerenungin tuh, Wak, pas lagi pulang kerja. Saya bilang, ih iya ya, lu kenapa begini, lu kenapa begini. Pas banget lagi ngerenung begitu, kita ngeliat, Wak, dari botol itu goyang deh botolnya, Wak.
niat buat berhenti, kita udah nggak udah nggak Ritual udah nggak lagi. ritual lagi wah, udah nggak ada niatan lah wah. Maksudnya udahlah, gue nyari cewek yang bener-bener aja udah kayak yang sunnah Rasul ajarin dah, kayak berkaca ada caranya apa segala macam udah. Di ekor mata ini ngeliat tuh botol. Saya kan kalau naruh banda-banda begitu, saya jadiin satu, saya untel gitu wak, saya ikat ujungnya, digoyang wak, mending kayak goyang kena angin atau ketabrak gitu. Ini goyangnya bener-bener kayak tek maju mundur digantungan gitu. Muncullah tuh di benak hati, udah perawatan lagi aja, gampang kok gua, kata dia. Udah dalam hati begitu terus wak, kita lawan sampailah setahun saya nggak penyelarasan wak. Nah itu dari 5 bulan menuju setahun itu saya ninggalin itu juga banyak wak, kejadian-kejadian janggal ya wak. Seperti apa, Pan? Yang saya tidur setiap malam Jumat, karena mungkin saya penyelarasan malam Jumat mulu ya wak. Setiap malam Jumat itu saya dibikin sakit wak, badan linu ya bawaannya, padahal nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak kerja berat, nggak apa segala macem, linu bawaan badan. Sekalinya tidur ayam wak, 30 menit bangun, nggak tahu tuh mimpinya absurd aja wak, nggak jelas pokoknya mimpi. Kalau kita mimpi maksudnya tidur terlelap ya udahlah blek gitu kan, ini enggak wak, jadi kayak langsung dimasukin ke suatu dimensi apa nggak ngerti, saya langsung kayak astagfirullah, tidur astagfirullahaladzim, gitu-gitu ada terus wak. Ingat pokoknya Pak, itu malam Jumat Kliwon pas banget lagi mau suruh-suruhan tuh apa yang Dalam satu surah. malam satu suro wak. Nah itu banyak pepatah bilang, banyak orang-orang bilang lah wak, kalau orang punya ilmu atau punya apa, malam satu suro tuh udah waktunya mereka ngunci diri terus bersihin dah tuh wak banda-banda ya dia. Nah saya kan udah pikirannya, saya udah pengen berubah ya, udah pengen ke jalan yang bener. Udah dong nggak pikiran buat ngerawat apa segala macam. Itu berasa badan wak, berasa kayak ya Allah, kayak diremek-remek kali wak, segalanya tuh. Sampai akhirnya kita benar-benar wudu wak, terus buka tutorial di YouTube cara bertaubat nasuha seperti apa, terus juga cara meruqyah diri dengan diri sendiri seperti apa, tapi aman. Dalam artian aman tuh kita nggak ngalamin kerasukan, nggak ngalamin apa lah wak di rumah. Kan keder juga wak, kalau malam-malam sendiri ya kan, nekat atau kita kerasukan, siapa yang mau nolongin wak. Betul, Pan. Orang rumah nggak ada yang inilah pokoknya wak. Udah wak, tidur nih, ingat banget wak, sebelum masuk waktu fajar ya wak. Waktu fajar itu kalau nggak salah jam 3 lewat dah wak, kebangun tuh wak, posisi kayak langsung badan kayak kena hantaman gitu, langsung kayak gitu wak. Nah bangun ngeliat di bantal wak. Saya ngerapin, saya ngeliat itu 3 helai rambut apa ya wak, kalau cewek muda mungkin masih panjang ya wak ya, nggak pecah-pecah gitu rambutnya. Ini saya lihat udah kayak rambut gitu. Rambut kuntilanak. Itu dah wak ya. Mungkin dari telunjuk sampai ke sini lah wak, ada juga yang sampai sini lah wak, panjangnya wak, penukur. Ipan iseng ya, maksudnya iseng pengen tahu ini rambut bener-bener rambut dari keluarga Ipan apa dari mana. Ipan endus tuh rambut wak, tiga-tiganya tuh kan. Kalau namanya rambut manusia ya nggak mungkin nggak sampoan wak, pasti kecium bau-baunya wak. Ini enggak wak, cuman bau kayak, kalau mungkin wak pernah nyium bau tanah, mungkin kayak bau tanah gitu dong wak. Tuh kan udah nggak ada fotonya, dulu pernah foto wak, udah kehapus di HP yang lama. Udah tuh di situ langsung kayak ya Allah, kenapa kata Ipan, kayak di rumah tidur aja sampai disiksa begini karena buat berubah doang wak dari hal-hal begitu, kesiksa banget hidup wak.
tidur nggak bisa, makan nggak enak, apa segala macam. Deket sama orang aja nih Wak, terutama cewek nih Wak, deket buat niat-niat tulus buat pacaran lain nih, atau buat cari-cari pendamping gitu susah banget Wak. Gua tau sendiri Wak, seminggu kenalnya udah udah yang apa segala macam, udah kenal segala macam. Tahu-tahu dengar kabar udah nama dia, udah Wak, terus besok beda lagi, udah kayak beda aja Wak gitu Wak, kayak aura dari Irfan sendiri kayak udah beda gitu Wak, udah ketutup banget sama aura-aura jahat gitu Wak. Udah lah, sampai akhirnya klimaksnya itu pas ibu ya Wak, itu dia bilang posisi lagi main ya Wak ke tempat dimana Ipan lagi ritual penyelarasan benda itu. Ibu tuh bilang sama saya, Dek, nanti mau main ya, katanya ke situ. Waduh, kita udah panik Wak. Maksudnya udah panik, ya kan segala macam bendanya kan masih di situ Wak. Ntar kalau ibu nanya apa, tahu-tahu dibuang sama dia, nanti malah jadi perpanjang masalah lagi Wak. Udah kita datang lah, mau tidur mau nginep sini, yaudah deh nggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Sampai ingat, pokoknya setiap kejadian janggal itu setiap malam Jumat doang Wak. Nggak lebih nggak apa, pokoknya setiap malam Jumat aja. Pas banget nyokap datang hari Kamis, nginep 2 hari itu Wak. Otomatis kan ngelewatin malam Jumat dia kan Wak. Terus malamnya kalau nggak salah jam 8 apa jam 9 saya diajak temen tuh ke daerah sesuatu lah Wak. Nyokap saya tinggal sendirian tuh sama adek. Posisi juga nyokap ya namanya agamis ya, sholat nggak pernah ditinggal. Posisi malam Jumat kan yasinan dia Wak, kirim tawasul ke ibu-ibu ke orang tuanya yang udah pada wafat gitu kan Wak. Nah mungkin karena nyokap terlalu hawa positifnya terlalu gede dibanding dia, dikasih loh Wak satu kejadian yang bikin nyokap sampai geleng-geleng. Maksudnya ini baru pertama nih dengar begini nih, jelas tanpa rekayasa. Biasanya kan kayak di film-film kayak gimana sih Wak, bunyinya tuh kayak orang ngamuk Wak. Kayak pertama sih kayak suara ini apa namanya Wak, Ke tangan dung. ya ke ke tembok. Nyokap pikir mungkin orang kali nukang kali apa segala macam. Ya tetangga sebelah kan Ya. duk gitu ya. Gitu Wak, udah dianggap ya biasa lah sama nyokap. Tiba pas mungkin kuping kanannya mungkin deket kali Wak posisinya ya Wak, antara tembok sama kuping. Jadi berasa Wak, nggak mungkin dia mikir itu tembok orang lain. Dia pasti nyokap bilang itu ya tembok di sini gitu kan. Bunyi suara kayak terus itu bunyi lagi Wak, udah tuh Wak, Kayak cakaran kayak nyakar gitu Wak, ke tembok. ke tembok. Dan kalau cakaran manusia mah kita ketara lah Wah, suaranya Wah kayak ya lah gimana sih Wak, ini kayak kuku tajam gitu Wak. Tapi nggak ada bekas. Nyokap bilang pulang deh, pulang kata dia. Udah pulang kamu, kata dia, di jam 12 nih pulang kata dia. Nah nyokap pas saya pulang itu dia udah tidur posisi Wak. Nah paginya baru pas dia pulang ke rumah, saya juga pulang ke rumah, nggak di ruangan itu lagi. Ceritalah nyokap sama saya, kamu ngelakuin apa sih di sana, kata dia. Apa emang itu tempat itu udah horor sebelumnya? Saya langsung tertarik kan pembicaraannya, kayak kamu ngerasain apaan di situ? Dia bilang pas kamu pergi, nggak lama kamu pergi, mungkin 5 menit 10 menit, ibu sambil yasinan gitu. Selesai yasinan, pokoknya semua 3 kali Wak, 3 kali deh tuh Wak, dari bunyi gedokan itu sama cakaran tuh 3 kali tuh. Mungkin emang karena Ipan penyelarasan kan 3 kali semuanya Wak, persyaratannya kan. Jadi 3 kali tuh Wak,
Ipan udah nalar di situ. Wah anjir, ke dalam hati Ipan. Dia nggak bisa mempengaruhi Ipan, malah jadi Orang lain. orang lain yang kena nih gitu kan. Di situ langsung pikir panjang lagi Pan. Setelah Ipan nonton ya pertobatan gitu dah Wak, pertobatan. Kalau kita nggak bisa dijadiin tumbal, otomatis ke keluarga kita Wak. Makin jadi Wak di situ Ipan kan. Makin jadi niat nih. Udah lu berubah. Udah lu harus datang ke orang yang tepat. Lu hapus semuanya tuh. Nggak usah lu ingin lagi. Udah saya tutup omongan sama ibu kan. Udah Bu. Cuma paling sebelah kali. Enggak kata ibu kan. Orang kuping deket tembok masa inian kata dia. Ya besok deh Ipan, aku lihat. Mana tahu ada hewan atau apa. Ya udah terserah deh kata dia kan. Masih nggak percaya tuh Wak. Nah seminggu setelah ibu cerita begitu, pas banget Wak, malam Jumat saya habis pulang main juga, posisi juga sendiri Wak, nggak ada siapa-siapa, ngerasain di situ Wak. Rasanya sama apa yang ibu bilang, dak. Nah yang pas cakaran itu Wak, wah kuping udah kayak berasa tiang beradu gitu Wak, kayak pengang gitu, ngilu banget suara seret. Dari situ langsung Wak merinding bulu badan kan, langsung jerit, astagfirullahaladzim, saya keluar langsung Wak. Dari situ Wak, nanyalah sama teman-teman dulu lah SD apa segala macam. Saya tanya, lu kenal nggak tukang rukiah? Lu kenal nggak tukang orang pinter lah Wak, yang bisa ngobatin gua, tolong dong. Ya saya bilang gitu, gua kasih duit deh lu, anterin gua yuk gitu segala macam, karena udah ngebatin sayanya Wak. Sampai ya kalau buat ngancurin saya aja deh yang dihancurin, kenapa ke keluarga rumah gitu yang dihancurin kan. Udah ngebatin saya. Udahlah, sampai mungkin karena Allah ngeijabah omongan saya kali Wak, doa saya kali Wak ya. Udah niat saya, ya Allah pengen taubat nasuha nih, kalau diberi diberi kesempatan. Pengen nih ya Allah, pengen berbuat baik apapun deh. Yang penting saya diberi petunjuk biar saya lepas dari ini semua. Ampun, saya ingin bertobat. Beri saya kesempatan ya Allah. Saya ingin berbuat baik. Saya sebut ya Wak, saya dapat di sosial media, di TokTok ya Wak. Itu kalau pada tahu itu namanya SCM Multimedia sama pasangan Indigo tuh Wak. Itu dia udah, maksudnya udah tenar lah Wak di dunia TokTok itu Wak. Dia bisa ngobatin, dia bisa ngegambar sketsa bentuknya apa segala macam, udah kelihatan lah Wak. Oke lah, saya niat nih. Pas banget malam Jumat Wak, saya masuk lah ke live dia, saya cerita. Ya kalau penonton banyak ya Wak sendiri kalau penonton lagi banyak, apalagi live komen kan nggak mungkin kebaca Wak. Nah, ini saya sendiri yang yang langsung dinotis sama dia Wak. Dari sekian ratus sekian ribu penonton, Ipan yang dinotis, saya yang dinotis. Wah ini sebentar nih kata SCM Multimedia. Dibaca sama dia mungkin dalam hati, ya udah Mas, Kuaci kata dia, karena nama TokTok saya Kuaci. Naik Mas ke live kata dia. Jadi suruh naik Wak. Wah sebelum naik itu tangan gini Wak, bener-bener kayak orang tremor gitu Wak. Waduh, salah lu, ini gimana nih? Kayak demam panggung Wak. Udahlah, naik Wak, cerita sama dia. Kenapa? Coba hidupin mukanya, kamera mukanya dihidupin. Terus kasih lihat bendanya apa aja. Wak sampai sekelas dia aja Wak, maksudnya yang udah biasa nanganin berbagai macam inian lah Wak. Dia geleng-geleng Wak. Astagfirullah Mas kata dia. Mas udah mandi belum kata dia. Jujur sama saya kata dia. Udah sih Pak kata saya itu. Mau manggil Bapak udah jujur aja. Saya di sini nyium bau hadas kamu kata dia. Wah saya bilang, ya Pak sebentar ya Pak, saya turun dulu gitu. Ya emang kebetulan posisi di situ Wak. Saya mandi Wak, naik lagi diizinin lagi sama dia Wak. Ceritalah tuh saya di sini. Dalam keadaan saya udah berserah diri ya Wak.
udah nangis-nangis, dia bilang, Pak maaf Pak, saya tolong Pak, saya udah capek Pak, tubuh saya dibikin, pokoknya kalau dibilang ada yang punya remote-nya mah udah ada yang megangin remote saya nih Pak, saya mau ngapain aja jadi nggak pernah fokus Pak, dapat pasangan nggak pernah fokus, dapat kerjaan juga gampang emosian apa segala macem. Terus ditanya sama dia, emang apa aja yang kamu pelajari sendiri tanpa guru, kata dia. Saya kasih lihat Wak, dari kamera itu saya kasih lihat apa benda-bendanya, dari minyak, terus semar mesem, kulit harimau, mata kucing, telur cicak, semuanya ada tuh Wak, sampai tiger eye, apa gelang, terus ya pokoknya banyak deh Wak. Dia sampai bilang, Mas umur berapa, kata dia. Umur baru 21, Masya Allah, kata dia. Mas nggak jelek-jelek amat, nggak ganteng-ganteng amat. Mungkin orang penonton di sini pada suka kali, kata dia gitu. Dibercandain saya Wak. Terus udah Masnya mau berubah kapan, kata dia. Ini Mas mau berinteraksi nggak, kata dia. Kalau Mas mau berinteraksi, kemungkinan hebat Mas bakal sakit, kata dia. Waduh, saya bilang jangan dong, posisi saya besok juga mau interview kerja, jangan sakit. Emang posisi lagi ngobrol tatap-tatapan sama dia itu Wak, dari HP itu, wow tuh terkuras energi Wak. Beda lah Wak kalau orang habis ngapain, mungkin lebih capek kali Wak, benar-benar lemes banget. Sampai dia ngomong, Mas kalau lemes nggak apa-apa Mas, ender aja, kata dia. Emang nih makan energi, kata dia. Energi Mas sama energi saya beda, kata dia. Mas ngejalanin ritualnya sendiri tanpa guru, saya kemana-mana ngelakuin semua itu ada guru, kata dia. Nggak sembarang, makanya beda, kita berbenturan nggak apa-apa, kata dia. Tapi karena Mas udah ada niat buat berubah, pengen ngilangin itu semua, Mas ikutin cara saya ya, kata dia. Itu ada penolakan hati Wak, kayak aduh tapi masih butuh itu kan Wak. Buat cuci oli ya kan segala macem, udahlah. Terus sisi satu lagi, udah jangan, ingat orang tua, ingat adek, ingat ponakan yang cewek-cewek apa segala macem, semua berimbas, semua ada karma. Begitu Wak, selalu Wak, sebelah kanan itu ya kayak udah nggak usah digituin, nggak usah dibuang apa segala macam. Sampai lepas dia bilang, udah Mas niatin baca doa seperti ini, apa sifatullah, wujudullah, terus maaf ya kalau salah baca, terus dengan Nur Muhammad Rasulullah, terus baca kun fayakun Mas dalam hati, terus giniin ke dada 3 kali, itu hati tenang Wak. Langsung kayak ya Allah ya Pak, katanya bilang, ajarin saya gimana tata caranya buat ngilangin ini semua. Udah Mas, terutama untuk minyak ini, nggak mungkin diantara minyak ini penyelarasannya nggak ada rambut, nggak ada darah, nggak ada apa. Saya makin mikir kan, wah anjir nih orang hebat amat. Belum saya ngomong penyelarasannya seperti apa, dia udah tahu Wak. Berarti kan dia udah lebih hebat dari saya Wak. Apa perjalanan hidup dia. Dia bilang, iya Pak, ini segini, apa namanya, takaran darah segini, kata dia. Ya Allah Mas, kata dia, Mas sudah apa ya, perjanjian bahasanya hidup dan mati itu Mas, kata dia. Mas berhasil, untung aja Mas nggak gila, kata dia kan. Sebut saya ngerasain kayak udah ngawang-ngawang pikiran kan. Dia kasih tahu yang 3 minyak ini, kata dia, Mas jadiin 1 tisu, kalau bisa tisu yang agak tebel tuh Wak, tisu dapur Wak, bukan tisu muka tuh Wak, yang robekan yang tebel segini, semana ya, segini tebel lah Wak, yang kasar Wak, diuntel sama dia, disuruh diuntel sama dia kan, diikat pakai karet. Nah yang dari kulit harimau, terus gelang tiger eye, terus juga telur cicak, terus juga aduh saya lupa lagi nama itu, semar mesem apa segala macamnya itu sama Mas. Tapi dalam artiannya Mas ngelakuinnya itu sehabis sholat, sehabis berwudu, kata dia. Terutama sholat subuh ya Mas, kata dia, lakuin selama seminggu. Saya iya aja Wak, cuman pas saya ngelakuinnya itu 2 hari 3 hari sih aman aja berjalan Wak. Udah pas yang 4 hari itu udah merasa kayak benar-benar, wah ini kudu lepas. Yang ke-4 harinya itu kita bangun udah Wak, subuh nih, mata udah segar banget gini nih, udah pengen wudu, udah pengen sholat aja udah. Badan kayak ditahan Wak. Apa ya, ada perpan apa ya,
bahasanya tuh. Ya, rep-repan kayak nggak bisa bergerak. Ngapain aja nggak bisa wah, kayak udah pokoknya nggak bisa, bawahnya langsung dibikin merem aja udah. Itu sampai seminggu tuh gagal tuh. Otomatis saya bilang lagi, mas saya gagal mas, aduh mas kenapa, kemarin saya udah bantu loh, saya udah kirim loh, kata dia. Kirim itu wah untuk bantuin saya biar saya berubah beneran. Emang saya ngerasa wah dari 3 hari itu bener-bener kayak bukan saya yang nyuruh sholat, kayak ada dorongan batinnya, udah sholat, udah mau tangan lagi ngampleng, udah wudu udah, kata dia. Kata dalam hati saya itu, udah wah. Selesainya dia ngomong, udah mas, kata dia, cara gampang aja sekarang, mas masih ada orang tua kan, kata dia. Mas bilang sama orang tua mas dengan jujur, kata dia, tanpa dibohong-bohongin. Mas ritualnya di mana, seperti apa, untuk apa, kata dia. Biar satu tujuannya biar restu orang tua tuh ada, kata dia. Restu orang tua sama dengan kerestuan Allah, kata dia, Wak. Nah situ jadi pertimbangan saya lagi, Wak. Kayak ya Allah, masa terang-terangan ngomong begini sama orang tua, ya kan, apalagi untuk ibu. Kita kan begitu kan buat wanita ya, Wak. Ibu kan wanita. Udah, Wak. Mungkin saya dikalahin lagi sama ego setan, ya, Wak. Gagal lagi tuh, Wak. Sampai capek dia, Wak. Yang SCM multimedia itu. Udah deh, Mas, kata dia. Ini mah lebih gampang lagi ya. Saya udah ngewitirin nih masalah emas selama 1 malam penuh, kata dia. Saya udah segala macem dah diskusi sama mungkin dari tuannya. Dia bilang, mas ada kali nggak dekat rumah yang airnya tuh terus mengalir, nggak berhenti-berhenti. Tapi dengan jangkauan, mas, maksudnya dengan jangkauan tuh paling mentok itu 50 meter dari rumah, kata dia. Dan cara buangnya juga nggak sembarangan. Kayak kamu dari subuh itu udah niatin, udah pokoknya kita lagi itu disuruh ngewitirin ya hadat atau apa ya, saya lupa lagi itu. Well, udah niatnya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, dah bahasa Indonesianya, Wak. Udah kita lakuin tuh, Wak. Bener, bangun subuh saya lakuin. Saya bersila di atas sejadah sambil witiran, yang kalau bahasa Arabnya saya takut salah, cuman bahasa Indonesia kayak Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun gitu, Wak. Yang sebelum saya tobat itu kan saya penyelarasan itu kan bersila ya, Wak. Sejam 2 jam kuat, Wak, bersila. Nggak ada ngerasain pantat panas, nggak ngerasain pinggang sakit-sakit, enggak. Cuma pas udah saya ngelakuin tobat itu bersila, nggak ada 5 menit, Wak. Udah bawaan kayak aduh selonjoran, nah aduh ya Allah, aduh segala macem. Udah banyak rintangannya, Wak. Saya sampai udahlah kuatin pan minimal sampai di antara di 2 bacaan itu 33 kali, yang ke 1 33 kali, yang kedua ada 2 bacaan itu udah. Yang penting selesai dulu ini sambil bacain niat, sambil minta restu sama orang tua. Dipersulit, Wak. Kita ngomong nih yang harusnya bismillahirrahmanirrahim itu gampang, terus baca ya Allah apa segala macam itu gampang, ini mau dibikin gagu, kayak bukan gagu, gagap, kayak bismillah, langsung pikiran ngeblank, deng. Astagfirullahaladzim, bilang. Terus udahlah kita baca sampai buka buka HP, ngelihat bismillahirrahmanirrahim itu bentukannya kayak gimana, tulisannya itu biar nggak salah kan. Susah, Wak. Sampai akhirnya ya udahlah bisa baca bismillah. Nah, kita disuruh baca yang Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun itu ngeblank, Wak. Di antara kan kita disuruh ngitungin, nggak boleh pakai nomor, nggak boleh pakai apa, Wak. Gini aja nih, Wak. 3 ini kan 3 garis nih, Wak, tangan sampai 33 kali deh. Ini bikin ngeblank juga, Wak. Pokoknya sampai terbit matahari itu udah batasnya, Wak, kata yang dari SCM itu kan. Batasnya itu ya, kata dia, jangan sampai lebih, kata dia. Ya lebih nggak apa-apa, cuman lebih bagusnya itu, kata dia. Malaikat lagi pada datang turun ke bumi buat ngasih rahmat, kata dia kan. Ya udah, segagal, saya bilang lagi sama dia, mungkin dia baik banget ya, Wah, nggak nyerah ngomong sama saya. Udah, kata dia, kalau emang yang kamu merasa berat, kata dia, buang juga masih belum bisa ngebuang, terus juga kamu malas-malesan, ya entah dari diri kamu, entah dari bawaan setan,
udah saya bantu dari sini aja ya, kata dia. Nah itu Wak, wifi baru dibayar Wak sama ayah saya, paketan juga saya nggak terlalu buat busuk lah Wak, posisi nggak hujan nggak apa. Tahu-tahu tuh Wak, dari rumah wifi langsung nggak bisa Wak. Pas udah saya mau dibantu sama dia tuh langsung nggak bisa tuh, langsung error semua gitu wifi. Dia pengen ngomong, kata dia, kenapa error ya HP-nya ya, kata dia, gangguan energi, kata dia. Terus saya bilang, enggak Pak, ini kayaknya wifi saya nih, tapi saya pakai paket data juga nggak dapet ini sinyalnya. Yaudah, kata dia, oke gimana nih, kamu mau video call saya di wawa saya, kata dia. Terus saya ngedon tuh Wak, ngedonnya kayak, waduh, ntar kalau ngapa-ngapa, entah amit-amitnya muntah darah, amit-amitnya kerasukan, siapa yang nolongin ini kan. Tahu-tahu nanti kalau kerasukan jinnya ngomong, ini saya digunain sama anak ini buat begini, buat ini. Jadi kan orang tua shock, kesian juga Wak. Udah pikiran itu udah akhirnya saya matiin aja tuh putus kontak sama pihak SCM itu kan, pas lagi di live saya udahan aja udahlah. Saya takut ngebongkar ya kan, takut kebongkar kebusukan saya di depan orang tua. Udah Wak, sampai tibanya saya ngerasa benar-benar udah waktunya benar-benar bulat, mau apapun rintangannya saya hadapin. Itu pas dimana saya tidur Wak, saya didatengin Wak. Datengin siapa, Pan? Sama yang saya rawat, mungkin dia udah kesel kali Wak, kenapa nggak dirawat lagi gua. Bentuknya kayak apa tuh, Pan? Dia bentuknya kayak orang biasa Wak, lebih dominannya tuh kayak laki-laki, dari setengah badan nih kayak laki-laki Wak, suaranya laki-laki, cuman dari apa ya, ini apa namanya, dada ya Wak, dari pusar ke bawah itu kayak bentukannya setengah kalajengking Wak. Astaga. Itu setengah kalajengking, cuma atasnya laki-laki. Cuman namanya di dalam mimpi saya Wak, saya fokus ngomong ke muka aja Wak. Dia ngomong negor saya, halo, kata dia, kamu kenapa, kata dia. Terus dia diem kan, dan suara dia tuh nggak kayak suara orang-orang biasa Wak, kayak posisi orang lagi di goa, suaranya bergema gitu Wak. Dia ngomong, kamu kenapa, apa gitu Wak. Ya kayak film-film lah Wak, kayak malaikat kubur nanyain man roh buka apa segala macam gitu lah Wak. Kayak serem banget Wak. Terus tatap mata dia ke saya itu beda Wak, kayak kosong, cuman kayak matanya penuh dendam gitu Wak, kayak lagi marah dah gitu deh. Saya di situ kayak dengar dia ngomong aja, kamu kenapa gitu kan. Terus itu juga, kenapa kamu begini, saya nggak bikin kamu celaka, saya nggak apa segala macam. Pada saat dia ngomong apa saya bikin kamu, langsung saya kebangun tuh Wak, bener-bener kayak di film Wak. Langsung saya kebangun, astagfirullahaladzim, saya bilang, kamu kenapa? Kamu lupa sama saya. Saya tidak bikin kamu celaka. Kamu kenapa? Kamu lupa dengan saya. udah Wak, mau nggak mau saya langsung cerita sama orang tua kan, sama ibu saya. Bu, saya punya masalah begini Bu, begini, ini Bu yang bikin saya ini, yang ini. Ibu saya nangis Wak. Wah, di situ makin bulat tekad saya kan, ya Allah tolong ya Allah, saya bilang ini udah terakhir ya Allah. Saya bilang ini udah janji terakhir, walaupun kemarin saya banyak dustanya, saya pastikan ini janji terakhir, saya bakal buang semuanya. Tolong beri petunjuk. Terus sama saya terakhir baca doa itu saya sebut Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu berasa tuh badan kayak langsung adem, yang tadinya hawanya, waduh Wak, hawanya ampun dah Wak, beda Wak. Terus mungkin setelah seminggu saya bekerja, terus scrolling apa segala macam, muncullah petunjuk baru Wak, dengan namanya nama akun TikToknya pasangan Indigo Wak. Sama Wak, dia dua pasangan itu sama-sama bisa ngelihat, sama-sama bisa ngobatin, sama-sama mungkin keturunan raja kali dia ya, apa gimana sih nggak paham Wak. Dia, saya lihat di sosial medianya, dia buka konsultasi, buka pengobatan
dijamin apa namanya ya, ada solusi, banyak testimoninya Wak. Maksudnya ya nggak sekedar nipu-nipu lah Wak. Udah Wak, tanpa banyak basa-basi saya udah direstuin sama orang tua kan, sama ibu terutama. Dibilang ya udah kamu chat aja dia. Nah pas saya mau ngechat dia itu hati berdebar Wak. Waduh, ini pokoknya setiap saya nemu sama orang yang dalam artian ilmunya lebih tinggi dari saya, berdebar hati Wak. Kayak berontak aja gitu kan. Ada saya chat, saya kasih tahu, nanti ada di ininya. Saya bilang saya kronologinya seperti apa segala macam bla 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 bla. Sampai dia bilang gini, iya itu dia mau saya kasih tahu nggak bentukannya apa, kata dia. Yang namanya jin, fasik, itu kan dia bisa menyerupai apapun Wak. Ya pokoknya sesuka dia lah mau seperti apa. Ini sekarang dia lagi menyerupai Wowo, katanya. Terus setelah saya ngobrol-ngobrol di chatan itu, tiba-tiba dibilang sama saya, maaf mas, katanya, sial, saya ditekan nih sama dia, sama yang ada di dalam tubuh saya Wak. Kamu jangan macam-macam sama saya, jangan ganggu anak ini, kata dia. Saya nggak mau berurusan, kata dia. Udah, terus ditekan balik lah sama pasangan indigo itu kan. Ya nggak apa-apa, ini saya mau bantu dia apa segala macem. Terus dia ngomong, jangan begitu, ini saya mau jadikan inang saya, kata dia. Saya nggak tahu persis arti inang itu apa, cuman dari deskripsi dia itu dia ngomong, ya pokoknya tubuh saya perlahan dimakan sama dia Wak. Entah dari otak saya, entah dari tenaga saya apa segala macem, aura. Di situ gemeter Wak, posisi Wak pas lagi ngechat. Ya Allah, saya bilang bentukannya disebut lagi Wak sama dia Wak. Ya kan posisi saya sendiri juga di rumah, sampai nggak ngedon ya kan Wak, posisi udah keringet dingin lah Wak saya. Dibilang sama dia, udah mas nggak usah takut, kata dia, ada saya, sebentar ya mas, 5 menit saya nunggu Wak. Tunggu dia balasan dia, tahu-tahu dari suasana saya panas, pengen mandi bawahnya, keringetan mulu. Tahu-tahu ya seperti kayak penyelarasan di awal Wak, angin langsung kayak nggak sepoi-sepoi lagi Wak. Dari pintu nggak terlalu gede lah kebuka, nggak ada angin juga posisinya. Tahu-tahu kayak langsung kayak pada masuk gitu Wak, ke badan tuh angin mulu. Wah, saya bilang dalam hati, wah ini bantuan kali ini, apa petunjuk ya. Terus waktu dia ngomong lah, ya maaf saya bantuin kamu, kirim ke kamu. Kan saya udah ngirim foto saya Wak ke dia. Saya kirim foto saya, data diri saya, nama saya, tanggal lahir saya ke dia, buat diobatin segala macem. Saya udah bantuin, kamu ngerasa kan? Katanya, iya Pak, saya ngerasa. Udah tua, sampai tiba saatnya dia bilang, yaudah buruan, kata dia. Buruan kamu mandi, terus kamu jadiin satu itu semua. Kalau bisa kamu dari rumah sampai ke lapangan untuk proses pembakaran itu jangan pakai sendal. Terus juga minta restu sama orang tua, kalau bisa, kalau semalam kamu bekas ngapain ada hadas besar, kamu mandi, kata dia. Langsung mandi tuh Wak. Saya mandi, bilang saya udah selesai nih mas, saya mandinya udah segala macam. Yaudah kamu udah siapin, yaudah jangan lupa satu, untuk proses pembakaran kamu siapin kalau nggak bensin minyak tanah. Udah minyak tanah saya ada, saya bilang itu. Sebelum dipakai buka dulu tutup minyak tanahnya. Saya baca Al-Fatihah 7 kali, kulhu 3 kali, terus Al-Falaq sama Anas semua saya tiupin tuh ke minyak. Itu Wak, saya ngomong sama ibu kan, Bu saya udah mau tobat, tolong temenin sebentar, saya bilang. Butuh perestuan, butuh, pokoknya takutnya saya kenapa-napa pas lagi pembakaran, soalnya bener udah nggak kuat badan. Pokoknya ibu tuh ngelihat saya udah beda, mata saya merah semua tuh kan, udah bener-bener kayak saya ngerasa udah kunang-kunang, panas, awalnya pengen berontak aja. Ibu udah nenangin tuh, udah peluk saya, dibilang udah nih waktunya, udah mumpung ada orang yang mau bantuin, mumpung ada orang yang mau jaga kamu walaupun bukan saudara, udah nggak apa-apa, kata dia. Itu Wak, dari
saya nenteng benda-benda itu Wak, entah dari minyak 3 biji, kulit harimau apa segala macam itu. Udah Wak, saya tenteng itu gemeter gini Wak, bener-bener udah bukan tangan saya lagi yang megang, udah ini anda Wak. Dia ngechat, dia bilang udah Mas ikhlasin aja udah semuanya, apapun yang udah Mas taruh di apa namanya di botol itu udah Mas jadiin buat prasarana di situ, darah emas atau apa segala macam, udah Mas ikhlasin, Allah yang menentukan Mas, kata dia. Di situ saya makin kuat Wak, kayak ya udah ya Allah, saya bilang ini duniamu, ini semua kehendakmu, saya bilang kan, saya mohon bertobat, mohon maaf. Kuat tuh Wak, jalan sampai ke lapangan. Saya buka apa namanya, saya kan udah nyeker ya Wak, udah nyeker nyampe ke lapangan, saya injek tanah, baru buat injek tanah yang bener-bener ada rumputnya tuh Wak, deng, kaki lemes tuh Wak, das, sampai paha. Terus masuk lagi kaki kedua sama Wak, posisinya deng, lemes, udah mau jomplang Wak, ibu langsung udah nggak aja, udah ini gimana lagi, udah ya apa, ibu pegangin, dirangkul sama ibu kan. Terus saya kasih tahu, saya foto ke dia, nih saya harus apa lagi, nih udah saya bawa semua. Udah Mas buka dulu tutup-tutupnya semua, kalau minyak, terus kalau kulit harimau apa segala macamnya itu. Pokoknya total barang yang saya bakar itu 16 barang. Buset, banyak amat. Itu dari itu banyaknya bukan apa ya Wak, bukan beli semua, beli paling 3 atau 4, terus sisanya tiba-tiba ada aja Wak. Tiba-tiba ada Di kamar apa? di kamar, tiba-tiba ada di kamar tempat saya ritual itu Wak. Udah, terus kata dia udah Mas ya ikhlasin, kata dia Mas lillahi ta'ala, baca kun fayakun sama baca doanya. Saya takut salah bahasa Arab ya Wak. Udah nggak usah deh. Ya. Pokoknya saya 3 kali itu dibilang kun fayakun, ya Allah udah pengen tobat, kun fayakun segala macem. Saya siram nih Wak, apa namanya, udah saya bukain semua, saya siram ke ini, itu tangan berasa kayak ada yang ini Wak. Ya, tadinya kan mau nuang begini Wak, biar turun semua lah apa minyaknya, ini kayak ada yang nahan gini Wak, jadi susah banget Wak, kayak bener-bener gini saya buat nuangnya gitu Wak. Terus nyokap mungkin nyadar juga ya Wak, dibantuin dorong sama dia dari ujung botol dites. Wah, kita udah gagu ya Wak, udah tinggal foto, kasih tahu nih apalagi doang dah ke pasangan indigo itu kan. Terus dia bilang, yaudah Mas, tunggu di situ ya Mas, saya juga sambil bantuin Masnya nih, Mas jangan kemana-mana, kata dia, jangan ngelakuin apa-apa lagi. Yaudah Wak, udah Wak, pas ingat banget saya pas bunyi retakan botol itu Wak, gitu dah, kayak bunyi botol retak gitu Wak. Saya langsung ngerasa di situ badan yang tadinya panas Wak, dari ujung kaki sampai ubun-ubun Wak, langsung kayak ya Allah, kalau dibilang kayak orang dicabut nyawa, kayak dicabut nyawa Wak. Langsung berasa dingin semua tuh dari ujung kaki, kayak ngayang badan Wak. Kayak ngayang. Terus saya bilang, Mas ini saya lemes banget ini, badan udah nggak enak ini Mas. Udah Mas nggak apa-apa, ada ibu kan, ada, udah Mas saya bantuin dari sini, kata dia. Yaudah, saya bilang lagi sama dia, Mas saya baca apa lagi nih, saya kalau baca kulhu al-falak sama Anas udah lebih dari Mas yang suruh. Yang dia suruh kan cuman sebatas doang ya Wak, karena saya buat penguatan badan juga, saya bacain aja apapun yang ada di Al-Quran, saya bacain aja Wak, Al-Fatihah apa segala macam saya bacain buat nguatin tubuh doang. Udah Mas gak apa-apa, baca-baca aja sebisa Mas, kata dia, saya bantuin dari sini. Nah pas banget yang kulit harimau, terus telur cicak, sama kayak bentukannya kayak apa kata apa ya Wak, saya nggak tahu lah Wak, untelan gitu saya dapat juga. Itu bunyi dia Wak, kayak bunyi kayak kulit mateng gitu Wak, gitu dah. Nah itu langsung tuh kuping saya tuh berasa kayak tas kayak ada yang nusuk Wak. Astagfirullahaladzim. Udah kiri kanan tuh merah Wak. Saya nggak ada fotonya, cuman ada bukti itu doang. Merah kuping saya bekas diremek-remek, merah kiri kanan. Waduh, saya bilang sama ibu, Bu, kuping panas. Terus ibu kaget, astagfirullah, merah amat, kata dia. Udah, kata dia, kalau nggak kuat udah ini biar dimatiin, jangan, katanya dulu tunggu sampai benar-benar mati sendiri, benar-benar sampai hangus sendiri.
udah lah Wak, mungkin karena udah jalannya ya Wak, saya disuruh taubat, mungkin udah Allah permudah juga, udah dibantuin juga melalui perantara-perantara yang saya minta tolong Wak. Dia juga sampai bilang, Mas, alhamdulillah Mas, kalau udah sampai habis Mas ya, kata dia, ininya dibakar, Mas tinggal tunggu di situ aja sampai selesai. Saya sebenarnya udah capek, udah habis energi saya, kata dia, buat nolong, cuma nggak apa-apa, lillahi ta'ala, kata dia. Saya tolong bantu sampai akar-akarnya, dia bilang. Itu pas lagi bau-bau dari minyak-minyak itu nguap ya Wak, karena pembakaran kan ada bau-bau minyaknya Wak, nguap. Itu yang tadinya pas saya lagi masih sedeng-sedengnya itu nyium bau minyak itu kan enak Wak di hidung Wak, apa segala macam enak lah Wak, baunya walaupun kata orang baunya aneh, tapi bagi saya enak Wak. Nah, mungkin karena itu udah jalannya Wak, udah direstuin sama ibu, udah direstuin sama Allah juga. Itu pas hirup sama saya Wak, ya Allah Wak, sakitnya nauzubillah min dzalik Wak di sini Wak, dada nih, waduh, saya bilang astagfirullah, saya bilang ini yang ternyata yang lu banggain ternyata segini baunya, apanya se brengsek ini baunya apa segala macem. Ya udahlah, niatin udah semua lillahi ta'ala buat diri sendiri gitu kan, buat kebaikan juga. Udah Wak, saya selesain semuanya, udah nggak ada tersisa, saya foto sama dia. Yaudah Mas, alhamdulillah, kata dia, Mas jangan jangan dilakuin ini lagi Mas ya. Ingat Mas, satu wanita kalau misalkan kita berhasil, kata dia kan, dia ngasih pepatah ke saya, kita berhasil, kita nggak perlu capek lagi nyari wanita, katanya kan. Wanita pasti datang sendiri ke kita, kata dia. Terus saya langsung mikir, iya juga lah, saya bilang, saya perbaiki diri aja dulu deh, saya kerja dulu yang bagus apa segala macam ya. Orang tua juga dukung, udah nggak usah begitu lagi. Bener Wak, udah selesai itu kan dibilang, udah Mas, udah selesai pembakaran, semua udah habis. Mas jalan, ingat jangan pernah nengok ke belakang lagi sampai hitungan langkah ke-7, kata dia. Jangan nengok lagi Mas, kata dia. Kalaupun Mas berangkat kerja atau apa segala macam lewat itu, jangan pernah lihat ke situ, kata dia. Takutnya nanti ada hawa-hawa lagi Wak. Udah Wak, saya jalan. Belum ada 7 langkah mungkin Wak dari jauh itu apa ya Wak, yang namanya mungkin masih ada sisa energi kita di situ Wak. Berasa badan tuh kayak ikhlas nggak ikhlas buat jalan lebih jauh lagi Wak. Itu kayak ketarik Wak. Namanya orang tua ada juga di situ. Dibilang sama saya, udah jalan, udah nggak usah dilihat lagi, udah Bismillah, kata dia. Terus dibacain la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tuh Wak. Bacanya sama nyokap langsung segar kita Wak, langsung kayak udah jalan deh sampai rumah. Alhamdulillah pas sampai rumah juga, yang tadinya ngelihat rumah atau tempat saya kontrak dulu itu burem, hitam, kusam apa segala macem, mungkin udah diterangin sama Allah. Kita ngeliat tempat tinggal, tempat apa segala macem, enak aja Wak, kayak mata langsung kayak bersih total aja Wak, udah nggak ada yang lagi. Udah alhamdulillahnya bersih dengan sendirinya Wak, alhamdulillah. Kita juga nggak pernah ninggalin sholat lagi. Yang namanya yasinan, insya Allah kita yasinan. Kita punya almarhum kakek nenek semua udah kita doain semua dah Wak. Udah nggak perlu lagi kita begitu-gitu lagi Wak. Dah gitu. Cuman ya yang namanya penyesalan pasti ada Wak. Ya penyesalan kitanya kan, cuman darah kita keluar percuma-cuma buat hal-hal yang Allah benci. Itu kan jatuhnya udah musyrik juga Wak. Musyrik, perbuatan yang Allah sangat-sangat benci Wak, menduakan ya kan. Pelajaran aja buat semua. Pesan-pesannya kira-kira apa tuh Wan? Ya kalau berguru, carilah guru-guru yang mendidikan agama, jangan yang mendidikan kayak kesesatan Wak. Jujur aja kesesatan enaknya di awal Wak, cuman akhirnya itu sumpah kita mutus perjanjiannya susah. Nah, tuh salah satu pelajaran nih buat para netizen nih, jangan suka bersekutu dengan jin. Ya awalnya sih enak, tapi untuk menghilangkan persekutuan itu sangat susah sekali. Dan ada juga sih istilah cinta ditolak, dukun bertindak. Tapi ya ini bagus juga, ini edukasi ya, edukasi buat
orang-orang yang merasa dirinya terjolimi dengan wanita, janganlah suka mencari jalan pintas untuk mendapatkan seorang wanita. Nanti akhirnya akan kemakan badan kita. Oke Pan, terima kasih Pan. Ya, Pak. Udah hadir di Suara Misteri. Dan sekali lagi, jangan lupa subscribe, nge-like, komen, dan juga nge-share video Suara Misteri. Dan juga bunyikan loncengnya yang di pojok. Biar nanti ada video-video baru dari Suara Misteri, kalian bisa langsung nonton. Ya udah, pantengin terus Suara Misteri Channel, dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.